Perkembangan Islam dan tantangannya. Tantangan perkembangan Islam di Indonesia saat ini beragam dan dipengaruhi oleh dinamika sosial, politik, budaya, dan teknologi. Berikut adalah beberapa tantangan utama yang dihadapi, beserta contohnya di beberapa daerah. 1. Radikalisme dan ekstremisme. Tantangan. Pemahaman Islam yang sempit dan radikal dapat mengganggu keharmonisan sosial dan merusak citra Islam sebagai agama yang damai. Contoh, Jakarta. Beberapa organisasi dengan ideologi radikal kerap melakukan propaganda melalui media sosial dan memengaruhi anak muda. Jawa Timur. Kasus rekrutmen kelompok teroris dari wilayah pedesaan yang memanfaatkan keterbatasan akses pendidikan Islam moderat. 2. Sekularisme dan modernisasi. Tantangan. Urbanisasi dan modernisasi di kota besar seperti Jakarta, Bandung, atau Surabaya memunculkan kecenderungan sekularisme, di mana nilai-nilai agama sering diabaikan demi gaya hidup modern. Contoh, Jakarta. Generasi muda terkadang lebih fokus pada materialisme dan gaya hidup modern, yang bisa mengurangi minat terhadap kegiatan keagamaan. Bali. Tantangan dakwah di wilayah mayoritas non-muslim yang membutuhkan pendekatan inklusif. 3. Konflik antara adat dan agama. Tantangan. Di beberapa daerah, nilai-nilai adat yang tidak sesuai dengan ajaran Islam terkadang menimbulkan gesekan. Contoh, Sumatera Barat. Meski ada filosofi adat Basan di Sarak, kadang terjadi konflik antara adat lama yang bersifat tradisional dengan syariat Islam yang murni. Papua Barat. Penyebaran Islam seringkali harus bersaing dengan tradisi lokal dan agama Kristen, yang lebih dahulu dominan. 4. Pendidikan dan pemahaman keagamaan yang kurang merata. Tantangan. Kesenjangan akses pendidikan agama Islam di daerah terpencil atau terisolasi membuat sebagian masyarakat kurang memahami Islam secara mendalam. Contoh, Bengkulu dan Jambi. Beberapa daerah pedalaman masih minim fasilitas pendidikan agama seperti pesantren atau madrasah. Kalimantan Timur. Migrasi besar-besaran membuat pengelolaan pendidikan Islam menjadi tantangan karena percampuran budaya. 5. Pengaruh media sosial dan informasi digital. Tantangan. Penyebaran informasi keagamaan yang tidak valid melalui media sosial memicu kesalahpahaman tentang ajaran Islam. Contoh, Aceh. Beberapa kelompok di media sosial sering memanfaatkan narasi Islam untuk memecah belah masyarakat. Sulawesi Selatan. Ustaz atau penceramah tidak resmi sering menyebarkan ceramah yang tidak sesuai dengan nilai Islam moderat. 6. Islamofobia global. Tantangan. Sentimen Islamofobia di tingkat internasional dapat memengaruhi masyarakat lokal melalui media dan kebijakan tertentu. Contoh, Jakarta. Beberapa komunitas Muslim menghadapi tantangan dalam mempromosikan Islam sebagai agama damai di tengah stereotip negatif internasional. Bali. Pariwisata internasional membawa tantangan bagi komunitas Muslim dalam mempertahankan identitas Islam di tengah budaya global. 7. Pengaruh politik identitas. Tantangan. Penggunaan Islam sebagai alat politik seringkali menimbulkan perpecahan di masyarakat. Contoh, Jakarta. Pemilu seringkali memunculkan isu agama yang digunakan untuk mendiskreditkan lawan politik. Jawa Barat. Polarisasi politik berbasis agama memengaruhi hubungan antarumat beragama. Solusi yang dapat diterapkan. 1. Pendidikan Islam moderat. Memperluas akses pendidikan agama yang mengedepankan toleransi dan pemahaman mendalam. 2. Dakwah inklusif. Pendekatan dakwah yang sesuai dengan kebutuhan lokal, khususnya di daerah yang memiliki tradisi kuat atau komunitas multiagama. 3. Pengelolaan media sosial. Memberikan edukasi untuk melawan hoaks dan narasi ekstrim di platform digital. 4. Peningkatan dialog antaragama. Membangun komunikasi yang sehat antara berbagai kelompok agama untuk memperkuat kerukunan. Islam di Indonesia harus terus beradaptasi tanpa kehilangan nilai-nilai dasarnya untuk menghadapi tantangan yang semakin kompleks.
Mengoptimalkan ibadah dan amal jariah untuk bekal menuju surga membutuhkan kesadaran, konsistensi, dan niat yang ikhlas. Berikut langkah-langkah yang dapat diambil. 1. Mengoptimalkan ibadah wajib. Salat 5 waktu. Kerjakan tepat waktu. Dengan khusyuk. Dan sempurna sesuai tuntunan. Puasa Ramadan. Lakukan dengan niat ikhlas. Sambil meningkatkan amal baik selama bulan suci. Zakat. Pastikan membayar zakat tepat waktu sebagai kewajiban bagi yang mampu. 2. Meningkatkan ibadah sunnah. Salat sunnah. Seperti salat tahajud, duha, dan rawatib. Puasa sunnah. Seperti Senin Kamis atau puasa Ayyamul Bid. Sedekah rutin. Selain zakat, bersedekah di luar waktu tertentu juga sangat dianjurkan. Zikir dan doa. Biasakan membaca zikir pagi dan petang untuk mendekatkan diri kepada Allah. 3. Berbuat baik kepada sesama. Amal jariah. Berkontribusi pada pembangunan masjid, sekolah, atau fasilitas umum yang terus bermanfaat. Penyebaran ilmu. Mengajarkan ilmu yang baik atau memberikan sumbangan buku, sehingga manfaatnya terus dirasakan orang lain. Membantu sesama. Berikan bantuan kepada fakir miskin, yatim piatu, atau mereka yang membutuhkan. 4. Menjaga akhlak dan niat. Ikhlas. Segala perbuatan hanya untuk mencari ridha Allah, bukan untuk pujian manusia. Hindari dosa. Berusaha menjaga lisan, perbuatan, dan pikiran dari hal-hal yang dilarang. Tawakal. Serahkan hasil usaha kepada Allah setelah berikhtiar sebaik mungkin. 5. Melakukan muhasabah diri. Lakukan evaluasi harian tentang ibadah, amal, dan perbuatan baik yang sudah dilakukan. Perbaiki kekurangan untuk terus bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. 6. Meningkatkan ilmu agama. Ikuti kajian atau membaca buku yang memperdalam pemahaman tentang Islam. Terapkan ilmu tersebut dalam kehidupan sehari-hari, sehingga menjadi teladan. 7. Berdoa memohon hidayah. Selalu berdoa agar diberikan kekuatan untuk istiqomah dalam ibadah dan amal. Mohon ampunan atas dosa-dosa yang telah lalu. 8. Menanam amal untuk akhirat. Perlu diingat bahwa amal yang tidak terputus setelah meninggal dunia meliputi 1. Sedekah jariah, contoh, membangun sumur atau tempat ibadah. 2. Ilmu yang bermanfaat, mengajar atau menyebarkan ilmu positif. 3. Anak saleh-salehah, mendidik anak-anak agar menjadi pribadi yang taat dan mendoakan orang tuanya. Dengan mengoptimalkan ibadah dan amal jariah seperti di atas, seseorang dapat mempersiapkan bekal terbaik untuk akhirat. Jangan lupa untuk terus memperbaiki diri dan berserah diri kepada Allah.